Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk hidup kami bersyukur untuk segenap keberadaan kami. Terima kasih. Semua apa yang dapat kami nikmati, dapat kami jalankan. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Karena itu kami mohon Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkanlah kami ya Tuhan. Dan berkatilah agar kami dapat menyediakan hati kami untuk menerima firman-Mu, telinga kami untuk mendengarkannya, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil dalam beberapa ayat saja. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan satu lagi, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini, dan saya memberikan judul renungan ini adalah Tuhan Yesus menuntut setiap orang percaya untuk tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Saudara, tuntutan Tuhan Yesus berlaku seumur hidup kita sebagai orang yang percaya. Ia tidak menuntut satu saja keputusan untuk bertobat, atau untuk percaya, atau untuk mengasihi, atau untuk mendengarkan Dia. Tidak, saudara. Semua ini berkelanjutan. Perubahan, pertobatan terus berlanjut. Datang kepada Yesus, kemudian percaya kepadanya, kemudian mendengarkan firman-Nya sebagai sumber kehidupan kerohanian kita tiap hari. Dan Yesus menuntut keterlibatan pikiran dan hati kita setiap hari sepanjang hidup kita bersama dengan Dia. Nah, saudara, apa yang Yesus lakukan di masa lalu yang tidak transaksi dengan Tuhan Yesus di masa lalu yang tidak realistis di dalam kehidupan kita ialah suatu transaksi yang salah. Ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ia mengartikan itu, jikalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, sesungguhnya kita bukan benar-benar murid-Nya. Itu penekanannya di situ. Dan yang menjadi lawan dari murid-murid yang benar adalah murid-murid yang palsu. Nah, itulah diri kita jika kita mengandalkan pengalaman yang lama tanpa melanjutkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang Yesus ajarkan tentang perlunya kesetiaan yang terus-menerus ialah perintah tinggallah di dalam aku. Tidak ada hal yang unik secara religius tentang kata tinggallah di dalam aku. Di dalam bahasa perjanjian baru, itu adalah kata biasa untuk kata tinggal atau berlanjut, atau terkadang kata tinggal di dalam. Dan Yesus mengartikan tinggal di dalam aku, terus di dalam aku, jadikanlah aku tempat tinggalmu. Ini adalah menghayati Yesus sepanjang hidup kita. Jadi konteks dari tuntutan ini ialah analogi dari pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus mengibaratkan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, gambaran ini menolong kita untuk apa? Untuk mengerti apa yang dimaksudkan Yesus untuk tetap tinggal di dalam Dia. Poin dari analogi ini adalah kuasa untuk menghasilkan buah, yaitu kuasa untuk menjalani kehidupan yang berbuah sebagaimana kehidupan kasih Yesus, mengalir dari Yesus jika kita tetap tersambung dengan Dia. Maka kita ibaratkan sebuah ranting yang terhubung dengan pokok anggur, sehingga semua sumber hidup, zat yang menghasilkan buah dapat mengalir ke dalamnya. Dan Yesus secara eksplisit mengklaim sebagai kuasa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang berbuah. Ia berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Nah, tinggal di dalam Yesus berarti tinggal tersambung secara vital pada yang memberi hidup, yang memberi kekuasaan, yang memberi kuasa. Nah, carang yang menghasilkan buah, yaitu Yesus. Dengan kata lain, saudara, bahwa Yesus menuntut bahwa ia adalah penyebab yang setiap hal yang baik dalam setiap saat di dalam kehidupan kita. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tidak dapat berbuah apa-apa. Ya, sungguh demikian. Kita dapat berdosa dan berhenti menghasilkan buah dan binasa tanpa Dia. Tetapi itu bukan yang dijanjikannya untuk kita. Yang ia maksudkan ialah, tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan hal yang sesungguhnya baik. Sesungguhnya yang memuliakan Allah dan meninggikan Kristus dan tidak mementingkan diri dan suka menolong sesama. Tinggal di dalam Yesus artinya tinggal tersambung secara vital, jam demi jam, kepadanya satu-satunya yang dapat menghasilkan apa saja yang dituntutnya di dalam kehidupan kita. Secara praktis, saudara, apakah artinya ini di dalam pengalaman kita? Apakah artinya tinggal tersambung secara vital? Dan bagaimana kita melakukannya? Nah, salah satu hal penting dari jawabannya untuk menjelaskan bahwa tinggal di dalam Yesus tidak sama dengan menghasilkan buah atau memegang perintahnya. Menghasilkan buah dan memegang perintahnya adalah akibat dari tinggal di dalamnya. Jika kita tetap tinggal, kita akan berbuah. Yesus tidak berkontradiksi ketika ia berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ini bukan berarti memegang perintahnya adalah tinggal di dalam kasihnya. Ini seperti mengatakan buah tersambung pada pokok anggur. Ya, tidak, saudara. Buah adalah akibat dari kita tersambung dari pokok anggur. Keduanya tidak sama. Apa yang Yesus maksudkan ialah, jika kamu tidak memegang perintahku, yaitu jikalau kamu tidak menghasilkan buah kasih, karena kasih adalah inti dari perintahnya, kamu telah berhenti tinggal di dalam Dia. Sebab kebenaran tetap demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak, kata Tuhan Yesus. Maka jawaban terhadap pertanyaan kita, bagaimana kita tetap tinggal di dalam Yesus, yaitu bukan menghasilkan buah atau memegang perintahnya. Kita menyimpang dari intinya jika demikian. Intinya ialah untuk menemukan cara agar menghasilkan buah. Jawabannya ialah untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi pertanyaannya menjadi, bagaimana kita tetap tinggal di dalam Yesus? Apa artinya di dalam pengalaman yang sesungguhnya? Yesus menggunakan dua frasa yang mirip yang menunjukkan pada jawabannya. Ia mengatakan untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, dan ia juga mengatakan untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya. Jadi keduanya ini menunjukkan pada tetap tinggal sebagai terus percaya pada kebenaran perkataan Yesus dan di dalam kepastian dari kasih-Nya. Ya. Tetap tinggal
berarti percaya pada kasih Yesus. Tidak tinggal di dalam kasih Yesus berarti kita berhenti percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus. Kita melihat pada kondisi kita. Mungkin kita dianiaya atau menderita sakit penyakit, kita ditinggal sendirian, dan kita menyimpulkan bahwa kita tidak dikasihi oleh Yesus lagi. Tidak, saudara, itu adalah kebalikan dari tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Maka tetap tinggal di dalam kasih-Nya berarti terus percaya dari waktu ke waktu bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita berada di bawah kedaulatan otoritas Yesus. Ya, adalah bagian dari kasih-Nya untuk kita. Ia terasa menyenangkan. Ia berkata, seperti Bapakku memelihara burung-burung di udara dan bunga bakung di padang, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Dan terasa menyedihkan, ia berkata, janganlah takut. Hal yang terburuk yang dapat terjadi ialah kematian. Dan aku telah mengalahkan kematian. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Dan kamu akan mendapat balasannya pada waktu kebangkitan orang-orang kudus, orang-orang benar. Saudara, tetap tinggal di dalam Yesus berarti percaya bahwa hal ini benar. Dan benar untuk kita, untuk saudara dan saya. Ini berarti hidup di dalam kebenaran ini dari waktu ke waktu. Hal ini mengalir kepada kita sebagai zat yang mengalir kepada ranting. Kita menerimanya dan mendapatkan kehidupan kita daripadanya setiap hari. Hal ini sama dengan frasa tetap dalam firman-Ku. Bukan hanya berarti taatilah perintahku, melainkan berarti tetaplah percaya akan firman-Ku. Tetaplah percaya apa yang telah aku ungkapkan kepadamu tentang diriku dan Bapakku dan pekerjaanku. Jadi konteks dari ayat Yohanes 8 ayat 31 dan 32 meneguhkan hal ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi akibat dari tetap tinggal di dalam firman Yesus ialah kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari dosa. Itulah perbudakan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 34 yang mengatakan setiap orang yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Jadi bebas dari dosa ialah buah dari tetap tinggal dalam firman Yesus. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan berbuat dosa buahnya. Itu bukan definisi tetap tinggal di dalam firman-Nya. Maka melakukan perintah Yesus adalah cara lain untuk menjelaskan kemerdekaan dari dosa. Bukan berarti dari tetap tinggal dalam firman-Nya, melainkan adalah buah daripadanya. Maka kita menyimpulkan bahwa tetap tinggal dalam Yesus, dalam kasih-Nya dan dalam firman-Nya adalah percaya bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita tiap saat, dan bahwa apa saja yang telah Ia ungkapkan tentang dirinya dan pekerjaannya untuk kita dan hari depan kita bersamanya adalah benar. Kita melihat kembali apa yang telah kita lihat di pasal tentang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai sumber air hidup kita. Artinya meminum air hidup itu, menikmatinya, dan kita dipuaskan olehnya. Demikian juga dengan zat yang mengalir dari pokok anggur kepada carang. Kita menerimanya, meminumnya, menikmatinya, dan memuaskan jiwa kita. Dan kepuasan yang diperbarui setiap hari dalam Yesus adalah kunci untuk berbuah. Inilah arti untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, sepertinya mudah sekali untuk tetap tinggal, tetap tertanam, meminum, mendapat perhentian dalam Yesus. Namun sebenarnya kita sering tergoda untuk mendapatkan zat yang memberi hidup dari tanaman lain. Di samping itu, kecenderungan natur kita yang berdosa, si iblis ingin merampas kita dari pokok anggur.
Dan kita harus berdoa setiap hari. Seperti yang Yesus katakan bahwa Allah akan melepaskan kita dari yang jahat. Nah, oleh sebab itu kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Meski Ia telah memerintahkan kita untuk tetap tinggal dalam Dia, dan kita berkewajiban untuk tetap tinggal di dalamnya, dan kita berdosa jika tidak tinggal di dalamnya. Ia sendiri menjaga kita untuk tetap tinggal, dan kita tidak dapat tinggal di dalamnya tanpa penjagaannya yang krusial. Tuhan Yesus menyatakan ini sedikit-sedikitnya dengan 3 cara. Ia berkata bahwa tidak ada yang dapat merampas dombanya, yaitu carang-carangnya yang sesungguhnya dari tangannya. Jadi orang-orang yang sesungguhnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, supaya apa? Supaya Allah Bapa membuat kita tetap tinggal di dalamnya, yaitu di dalam Yesus. Ia berkata di dalam doanya, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Maka Allah yang melakukan pekerjaan yang menentukan ini untuk memelihara kita tetap berada dalam pokok anggur. Kemudian Yesus memberikan ilustrasi bagaimana Ia berdoa untuk murid-muridnya dan memelihara mereka supaya tidak jatuh. Ia menubuatkan Simon Petrus menyangkal 3 kali pada malam sebelum kematiannya. Pada waktu itu Ia berkata dengan kedaulatan otoritasnya kepada Simon Petrus dengan kata-kata yang seharusnya mendorong kita semua. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Saudara, Yesus berdoa untuk pemeliharaan Simon Petrus dan tahu bahwa hal itu akan terjadi. Ia berkata, "Jikalau engkau sudah insaf," bukan "jikalau engkau insaf." Ya, jawaban Allah untuk doa Yesus berdaulat menentukan. Ya, iman Simon goncang dan ia berdosa dengan menyangkal Yesus. Namun, imannya tidak gagal seluruhnya. Ia tidak dikerat dari pokok anggur. Ia tidak diputus dari pokok anggur. Yesus berdoa untuknya, dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Yesus berhenti berdoa untuk kita seperti ini hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bersantai dalam pergumulan untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Namun, akhirnya pergumulan itu menjadi pasti sebab tidak bergantung pada diri kita. Tuhan Yesus menang. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari tangannya. Ia dan Bapanya lebih besar dari semua. Dan oleh sebab itu, tuntutannya supaya kita tetap tinggal di dalamnya adalah kita percaya kepada yang memelihara kita untuk tetap percaya dan terus percaya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu terus-menerus meyakinkan kami dan menguatkan akan iman kami, agar kami tetap tinggal di dalam Engkau, dan kami tetap percaya dan terus percaya, dan hidup di dalam percaya dari hari ke hari seterusnya, percaya akan firman-Mu, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus
agar kami percaya dan hidup di dalamnya. Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini dalam perjuangan hidup kami, agar senantiasa mengingat untuk tetap tinggal, percaya dan percaya seterusnya kepada firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.